Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus yang terhormat Bapak Rektor IAIN Pekalongan, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan, yang saya hormati Bapak Kepala Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan, dan juga yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Retorika Zumratul Khairiyah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, berbagai nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan berbagai nikmat yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan nikmat itu untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Terutama nikmat yang paling saya syukuri adalah nikmat sehingga saya bisa menyelesaikan, menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Retorika. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Teringat pada suatu kisah di zaman nanti, seorang sahabat yang mana beliau usianya masih benar-benar sangat belia, benar-benar masih sangat muda. Namun kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat besar, sangat cinta. Jadi pada zaman dahulu ada seorang sahabat Nabi yang mana karena cintanya dia dengan Rasul, dia lebih suka tidur di masjid, lebih suka bertempat atau berdiam diri di masjid. Bahkan sampai dia ketika dia tidur di malam hari itu, dia tidur di dekat pintu di mana Rasulullah itu keluar masuk dari masjid. Tak lain tak bukan, dia adalah Sa'labah bin Abdurrahman, seorang pemuda yang cekatan, pemuda yang periang, pemuda yang sangat cinta kepada Nabi, pemuda yang benar-benar besar cintanya kepada Nabi. Ketika beliau disuruh atau mendapatkan tugas dari Rasulullah, dia selalu bergerak dengan cepat, dia selalu berlari, karena dia tidak mau berlama-lama berpisah dengan Rasulullah, dia tidak mau berlama-lama jauh dari Rasulullah SAW. Hingga para sahabat itu heran, dengan tingkah laku atau keseharian dari Sa'labah ini. Dia ketika diperintah itu kenapa kok sangat cepat sekali? Kenapa dia berjalan dengan cepat? Sahabat bertanya, "Ya Sa'labah, mengapa engkau sangat tergesa-gesa sekali? Kenapa engkau sangat terburu-buru sekali? Ada apakah wahai Sa'labah?" Kemudian Sa'labah pun menjawab, "Ya sahabat, aku tidak mau terlalu lama berpisah dengan Rasulullah. Aku tidak mau terlalu lama tidak menatap wajah Rasulullah." Subhanallah.
Pernah suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman ini diutus oleh Rasulullah, diberikan tugas oleh Rasulullah untuk pergi ke suatu kota. Kemudian dia bergegas dengan cepatnya, berjalan dengan cepat, dengan kegagahannya, dengan wajahnya yang selalu riang. Dia bergegas menjalankan apa yang ditugaskan oleh Rasulullah tersebut. Sampai pada suatu perjalanan, di tengah perjalanan ada angin yang bertiup sangat kencang, angin yang bertiup sangat besar. Karena mungkin di Timur Tengah sana sudah terkenal anginnya sangat kencang. Kemudian di tengah perjalanan tersebut, saat angin bertiup dengan kencangnya dan dia berjalan juga dengan cepat, dengan gagahnya, tanpa sengaja, dia melihat seorang gadis, seorang wanita yang sedang mandi. Karena angin yang bertiup sangat kencang, akhirnya angin tersebut membuka pintu kamar mandi dari mana seorang wanita tersebut yang sedang mandi. Angin bertiup dengan kencangnya sehingga tirainya, karena di zaman dahulu pintu dari kamar mandi masih berupa tirai, bukan seperti kayu atau kanopi atau espes seperti di masa sekarang ini. Karena angin yang bertiup sangat kencang, kemudian pintu dari kamar mandi wanita tersebut terbuka, dan tanpa sengaja Sa'labah yang di saat itu sedang berjalan dengan cepat melihat seorang wanita yang sedang mandi tanpa disengaja. Lalu kemudian Sa'labah menangis di hatinya. Dia sangat menyesali karena tanpa sengaja dia telah berbuat sesuatu yang menurutnya itu benar-benar perbuatan yang sangat buruk. Padahal itu merupakan perbuatan yang benar-benar tidak disengaja, perbuatan yang benar-benar tidak dia ketahui dan tidak ada niat untuk melakukannya. Kemudian Sa'labah berkata setelah melihat kejadian tersebut, Ya Allah, alangkah malunya ya Allah, alangkah malunya diriku ya Allah. Aku adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul. Aku adalah orang yang setiap saat ingin selalu bersama dengan Rasul. Akan tetapi aku telah berbuat perbuatan yang sangat hina ya Allah. Aku telah berbuatan yang sangat hina ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni perbuatan dosaku ini ya Allah. Ya Allah, aku tidak mau bertemu dengan Rasulullah ya Allah. Aku sangat takut, aku sangat malu untuk bertemu dengan beliau ya Allah. Ya Allah, benar-benar malu diriku ini ya Allah. Benar-benar aku takut untuk bertemu lagi dengan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Rasulullah. Berulang-ulang kali Sa'labah mengungkapkan penyesalannya terhadap perbuatan hina, perbuatan keji yang mana tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Ya Allah, seorang pemuda yang masa itu benar-benar sangat dekat dengan Rasulullah, dia takut untuk bertemu lagi dengan Rasulullah hanya karena berbuat dosa yang dia tidak berniat melakukannya atau tanpa ada unsur kesengajaannya. Lalu kemudian Sa'labah pun pergi, dia tak kembali untuk menemui Rasulullah. Dia pergi karena dia sangat menyesal pada perbuatannya tersebut. Berhari-hari, selang beberapa waktu, lama sekali,
dalam hari-hari ini Rasulullah tidak melihat Sa'labah ada di mana. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang melihat keberadaan Sa'labah? Sudah beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Kemudian sahabat pun menjawab, ya Rasul, wahai Nabi Allah, mohon maaf, kami juga di hari-hari ini tidak melihat Sa'labah. Rasul pun kembali bertanya, kemanakah dia? Kemana dia pergi? Sahabat pun menjawab, mohon maaf ya Rasul, kami tidak tahu kemana dia pergi. Sa'labah ada di mana, kami tidak tahu. Kemudian turunlah wahyu dari Allah yang menjelaskan, yang mengatakan bahwasanya Sa'labah berada di sebuah bukit di penghujung kota Madinah. Selanjutnya Rasulullah pun mengutus sahabat, yaitu sahabat Umar dan Salman, untuk mencari dan mengajak Sa'labah untuk kembali. Di tengah perjalanannya, ketika sudah sampai di dekat bukit, Umar dan Salman bertemu dengan seorang pengembala domba. Dan dia bertanya dengan pengembala domba tersebut, wahai pengembala, ya pengembala domba, apakah kamu pernah melihat seorang pemuda yang berjalan dengan cepat, yang jalannya cepat, dan dia selalu terlihat riang, terlihat bersuka cita, selalu bahagia? Kemudian sang pengembala domba pun menjawab, tidak, aku tidak pernah melihat pemuda dengan ciri-ciri seperti itu. Akan tetapi di bukit sana ada seorang pemuda yang jalannya cepat, akan tetapi dia selalu bersedih hati, mukanya selalu terlihat murung, dia tidak pernah tertawa, tidak terlihat periang. Ya, disinilah bukti bahwasanya Sa'labah pasca dari kejadian tersebut, yang semula dia seorang yang periang, dia menyesali perbuatannya. Kemudian pengembala domba pun meneruskan perkataannya, pemuda tersebut biasanya ketika maghrib datang, dia turun dari bukit dan meminta susu dari hewan ternakku. Kemudian sahabat pun menunggu sampai azan maghrib pun tiba. Ketika waktu maghrib tiba, benar saja ada seorang pemuda yang jalannya cepat, dia cekatan, tetapi di waktu itu dia terlihat sangat murung, dia tidak periang seperti biasanya sahabat Umar dan sahabat Salman melihat. Tetapi karena sahabat sudah mengenal seorang Sa'labah, lantas dia menemui dan memanggil Sa'labah. Kemudian sahabat Umar memanggil, wahai Sa'labah, ya Sa'labah, Rasul mencarimu. Panggilan dari atau ucapan teriakan dari sahabat Umar kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah pun menoleh, tidak wahai Umar, untuk apa kau kemari? Untuk apa kamu datang ke sini? Kemudian sahabat Umar menjawab, kami diperintahkan oleh Rasul untuk mencari dan membawamu pulang. Mencari dan membawamu pulang kembali
ke kota Madinah bersama dengan Rasulullah dan sahabat yang lainnya. Kemudian Sa'labah tidak mau. Sa'labah tidak mau. Bahkan Sa'labah kembali dengan rasa takutnya. Sa'labah benar-benar merasa takut. Kemudian Sa'labah pun berkata, "Wahai sahabat, wahai Umar, wahai Salman, apakah sudah turun wahyu Allah? Apakah sudah turun wahyu Allah yang menceritakan tentang dosa-dosaku, tentang perbuatan buruk yang pernah aku lakukan?" Kemudian sahabat Umar menjawab, "Tidak ya Sa'labah, aku justru diutus oleh Rasulullah untuk menjemputmu, untuk membawamu kembali pulang." Kemudian Sa'labah pun mau. Dia percaya dengan perkataan sahabat Umar dan sahabat Salman. Dia mau pulang ke Madinah, dia mau kembali kepada Rasulullah. Namun di tengah perjalanan pulang ke kota Madinah, Sa'labah merasa sakit, merasa badannya tidak enak badan. Di tengah perjalanan pulang tersebut, Sa'labah merasakan badannya yang lemas dan dia ternyata jatuh sakit. Akhirnya sahabat Umar dan sahabat Salman mengantar Sa'labah, memutuskan untuk mengantar Sa'labah pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sahabat Umar dan sahabat Salman mengantar Sa'labah ke orang tuanya, kemudian dia langsung kembali ke Madinah dan menemui Rasulullah. Keduanya menemui Rasulullah, menemui Rasul. Kemudian Rasul pun bertanya, "Wahai Umar, wahai Salman, sudahkah kalian menemukan Sa'labah?" Kemudian Sa'labah pun menjawab, "Sudah ya Rasul, kami sudah menemukan Sa'labah dan kami sudah membawanya kembali pulang." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Lalu kemana sekarang Sa'labah? Ada di mana Sa'labah sekarang?" Kemudian Sa'labah, mohon maaf, kemudian sahabat Umar menjawab, "Karena di perjalanan pulang Sa'labah merasa tidak enak badan dan dia pun terjatuh sakit. Akhirnya kami memutuskan untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya." Kemudian setelah mendengar kabar bahwasanya Sa'labah telah pulang ke rumah orang tuanya dan dia jatuh sakit, Rasul langsung mengajak para sahabat untuk membesuk, untuk menjenguk Sa'labah yang saat ini sedang sakit. Ketika ada di rumah Sa'labah, di rumah orang tua Sa'labah, Rasulullah memangku Sa'labah. Rasul memangku Sa'labah, tetapi Sa'labah kemudian menurunkan badannya. Ketika badan diturunkan, laki-laki Rasulullah memangku badan dari Sa'labah. Hal itu terjadi berulang-ulang kali. Ketika sudah dipangku dan Sa'labah turun lagi, Rasulullah heran dan bertanya, "Kenapa wahai Sa'labah? Kenapa engkau turunkan badanmu dari pangkuanku?" Lantas kemudian Sa'labah menceritakan kejadian di saat dia diutus, di saat dia diberikan tugas oleh Rasulullah untuk pergi ke suatu kota. Di tengah perjalanannya angin bertiup dengan kencang dan di situ ada seorang wanita yang sedang mandi. Karena angin yang bertiup sangat kencang, pintu dari kamar mandi wanita tersebut terbuka dan tanpa sengaja Sa'labah melihat wanita tersebut yang sedang mandi.
Kemudian Sa'labah pun bercerita, mengatakan, aku sangat malu Rasulullah. Kembali Sa'labah menangis seraya berkata, aku sangat malu Rasulullah. Aku sangat takut. Aku sangat takut ya Rasul. Aku adalah orang yang sangat dekat denganmu. Namun aku telah melakukan perbuatan yang sangat hina. Apakah aku masih pantas untuk berada di dekatmu ya Rasul? Kemudian Rasul pun bertanya kepada Sa'labah, lalu apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Apa yang kamu inginkan wahai Sa'labah? Kemudian Sa'labah pun menjawab, Aku ingin Allah mengampuniku. Aku ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku ingin Allah mengampuni, memaafkan kesalahanku yang telah berbuat keji. Dan aku ingin Engkau ridho kepadaku ya Rasulullah. Setelah Sa'labah berkata seperti itu, Sa'labah merasakan badannya sangat berat. Badannya sangat berat, seperti kesemutan. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada apa dengan badanku ini ya Rasul? Kenapa badanku terasa sangat berat, seperti kesemutan, kram? Kemudian Rasulullah pun menjawab, Sa'labah, engkau akan wafat Sa'labah. Engkau akan wafat Sa'labah. Setelah Rasulullah berkata seperti itu, kemudian tibalah ajal Sa'labah. Dia wafat di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, subhanallah. Seorang pemuda yang sangat cinta kepada Rasul, dan dia meninggal di pangkuan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia meninggal, ada suatu hikmah, ada suatu kejadian yang benar-benar bisa memotivasi, sangat menggerakkan hati saya. Kenapa saya mengambil tema ini? Kenapa saya mengambil pembahasan ini? Di saat pemakaman Sa'labah sudah selesai, ketika para peziarah, ketika para orang-orang yang takziah, orang yang mengikuti pemakaman Sa'labah mau pulang, dan Rasulullah juga mau pulang, Rasulullah menjinjitkan kakinya. Kemudian para jamaah pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mengapa engkau menjinjitkan kakimu ya Rasul, sedangkan jalan masih sangat luas, masih sangat lebar? Kemudian Rasul menjawab, subhanallah, ini banyak sekali malaikat yang datang ke pemakaman Sa'labah. Banyak sekali malaikat yang hadir untuk mendoakan Sa'labah. Sampai aku bingung, aku mau lewat mana, mau lewat jalan mana, saking penuhnya malaikat yang ada di situ. Subhanallah, Masya Allah. Benar-benar seorang sahabat yang cinta dengan Rasul. Inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya seorang sahabat, seorang pemuda, yang mana dia menanamkan rasa cinta, rasa cintanya dan diterapkan dengan ilmu. Karena cinta tanpa ilmu itu akan membuat cinta itu buta.
dan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Pentingnya antara cinta dan ilmu. Masya Allah, subhanallah. Inilah bukti bahwa cinta yang tinggi juga harus didasari dengan ilmu yang mumpuni. Karena tanpa ilmu yang mumpuni, cinta kita akan salah diarahkannya. Ingat, syubhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Karena pemuda di hari ini akan menjadi seorang pemimpin di masa depan, dia harus menyiapkan dirinya. Menyiapkan dirinya dengan belajar, dengan menyiapkan, dengan menimba ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena ilmu Allah sangat besar sekali. Ilmu Allah sangat luas. Seperti yang terkutip dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul adzim. Katakanlah, walaupun selebar lautan dijadikan tinta, selebar lautan dijadikan tinta li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat Tuhanku, walaupun didatangkan sebanyak itu pula, itu tidak akan pernah cukup untuk menulis, itu tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu tidak akan pernah cukup sampai ilmu Allah itu habis. Guru saya juga pernah berkata, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Solihan Al-Hafidh, beliau adalah seorang pengasuh saya di Pondok Pesantren Nurul Quran Pakunden Ponorogo. Beliau pernah berkata, ketika kalian ingin mengetahui seberapa besar, seberapa banyak ilmu yang kamu dapatkan selama kamu hidup, itu ibaratnya kamu itu mencelupkan jarimu ke dalam lautan, dan kamu lihat di jarimu itu akan basah. Nah, basah di jarimu itulah yang seakan-akan dilambangkan seperti ilmu yang kamu dapatkan selama kamu hidup. Tapi ingat, ilmu Allah masih selebar lautan. Ilmu Allah masih sebanyak apapun yang ada di lautan. Maka karena itu jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Pemuda di masa sekarang harus mempersiapkannya di masa depan. Sekali lagi, syubhanul yaum rijalul ghad. Harus mempersiapkan di masa depan dengan berbagai ilmunya. Nah, ingat, sekali lagi, jangan sampai kita dibutakan, jangan sampai kita disalahkan dengan cinta, dengan segala sesuatu yang bisa membuat kita tersesat. Ingat, Allah bukanlah sebatas raja kasih sayang. Allah bukanlah sebatas raja kasih sayang. Akan tetapi Allah adalah kasih sayang yang meraja. Mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan. Masih banyak, saya sadar sekali, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dari diri saya sendiri. Karena saya masih fakir akan ilmu. Saya harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin itu saja. Saya juga berterima kasih kepada ibu dosen, kepada guru-guru saya, kepada kiai-kiai saya, kepada segenap dosen di IAIN Pekalongan yang telah membimbing saya, yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga ilmu-ilmu dari beliau, ilmu-ilmu dari panjenengan semua bisa bermanfaat untuk kehidupan saya di hari ini dan masa mendatang. Allahumma ja'alni min ahli ilmi wa ahli khair. Jadikanlah saya dari ahli ilmu dan ahli kebaikan. Akhiran,
ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.